Selama kita menantikan Tuhan, pasti kita akan kuat menanggung segala beban yang berat. Karena kita nggak pikul sendiri, kita pikul bersama dengan Tuhan. Merupakan hal yang sangat penting. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita tuh menghadap Tuhan, agar kita mendapatkan kekuatan saat kita lemah, kesembuhan saat kita sakit, kasih agar kita bisa mengampuni orang, hikmat saat kita sulit mengambil keputusan. Bahkan ketika kita menantikan Tuhan, kita memiliki penguasaan diri saat suasana kurang bersahabat. Kekuatan baru. Akhir-akhir ini banyak di antara kita yang sedang mengalami kelesuhan dan kehilangan gairah hidup, bekerja maupun melayani Tuhan. Kelelahan biasanya terjadi karena jadwal yang terlalu padat dan banyaknya masalah dalam kehidupan kita. Namun kabar baik ya, dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka itu seumpama burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja wali kalau terbang itu bisa mengatasi badai. Badai ada di bawahnya. Bisa mengatasi awan dan bahkan gunung-gunung yang tinggi. Karena Raja Wali memiliki kekuatan yang besar pada sayapnya. Raja Wali kalau lihat badai itu, dia tidak balik kucing. Raja Wali kalau dia lihat badai, dia akan hadapi. Karena buat Raja Wali kalau dia balik kucing, dia akan mati kelaparan. Kalau dia balik arah, dia nggak akan pernah sampai tujuan. Itu sebabnya bagi Raja Wali lebih baik dihadapi badai. Dan dia terus maju. Memang waktu dia menghadapi badai, dia tergoncangkan. Tapi laut kekuatan badailah Raja Wali yang digoncangkan itu mengepakkan sayapnya sehingga membumbung lebih tinggi mengatasi badai. Dan akhirnya bisa mencapai tujuan. Nah Raja Wali kalau nggak ketemu badai, dia terbangnya normal. Dia terbangnya nggak bisa melebihi di atas badai. Justru karena kekuatan badailah, hantaman badailah yang membuat akhirnya Raja Wali bisa membumbung lebih tinggi. Seperti men-trigger untuk Raja Wali bisa level up, bisa ada di level yang lebih tinggi. Hal yang sama, orang yang menantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru seperti Raja Wali yang tidak pernah kehabisan energi. Sekalipun dibantai oleh badai kehidupan, melainkan mereka akan naik lebih tinggi. Justru karena badai hantaman kehidupan ini membuat kita bisa mengalami level up, membuat kita bisa naik lebih tinggi lagi. Syaratnya di sini untuk kita bisa tetap kuat dan naik level adalah menantikan Tuhan. Menanti artinya itu menunggu, memberi waktu tanpa mengeluh. Memang tidak banyak orang suka dan sabar dengan menanti atau menunggu. Tapi ternyata orang yang menantikan Tuhan tidak pernah sia-sia. Orang yang menantikan Tuhan tidak pernah killing time dengan percuma atau membuang-buang waktu. Melainkan dia sedang memberdaya dirinya sendiri. Nah saya mau bagi kepada kita semua ada 3 tanda daripada orang yang menantikan Tuhan. Yang pertama, tanda dari orang yang menantikan Tuhan suka menanti di hadirat Tuhan. Menanti hadirat Tuhan artinya mencari hadirat Tuhan, menunggu jamahannya, sentuhannya, kuasanya. Yang menarik, di dalam jamahan dan hadirat Tuhan ada sesuatu yang dahsyat. Di dalam jamahan Tuhan ada mujizat. Di dalam lawatan Tuhan ada berkatnya. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatannya. Karena melalui zaman Tuhan ada kepuasan yang kita tidak bisa dapatkan dari dunia ini. Zaman Tuhan itu tidak bisa dibeli oleh uang. Zaman Tuhan hanya bisa didapatkan ketika kita datang kepada Tuhan. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku semua yang lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Yesus. Wow, orang yang datang kepada Tuhan walaupun dia sedang berbeban berat dan lesu akan mengalami zaman Tuhan. Nah zaman Tuhan itu menyegarkan, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, memberkati. Kunci untuk mengalami zaman Tuhan yaitu kita perlu datang kepada Tuhan. Kita harus jemput bola, bukan tunggu bola. Kita yang perlu Tuhan berarti kita yang perlu datang kepada Tuhan. Dengan demikian tidak lagi kita mengandalkan kekuatan sendiri, tapi bersandar penuh dengan kekuatan Tuhan. Membuktikan orang yang mencari Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebaliknya
orang yang tidak punya waktu dengan Tuhan adalah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan orang lain. Ketika kita mengandalkan seseorang, pasti waktu dan perhatian kita akan terserap habis sama orang di mana kita andalkan. Dan energi kita akan mengikuti semua mau orang tersebut. Pada waktu kita mengandalkan uang, maka waktu dan perhatian kita habiskan untuk uang. Dan Anda akan rela korbankan apa saja demi uang. Pada waktu kita mengandalkan relasi, maka waktu dan perhatian kita habiskan untuk relasi kita. Dan Anda akan rela mengorbankan apa saja demi relasi Anda. Pada waktu kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka waktu dan perhatian kita habiskan untuk kepentingan kita sendiri. Dan kita akan rela mengorbankan apa saja demi kepentingan kita tercapai. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kata terkutuk di sini gagallah, celakalah orang yang mengandalkan manusia, kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Berarti kita bisa melihat di sini tidak ada pembelaan dari surga, tidak ada pembelaan dari Tuhan buat mereka yang mengandalkan manusia, buat mereka yang mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka akan kena batunya sendiri. Apa yang dibangun tidak akan bertahan lama, apa yang dikerjakan tidak akan pernah maksimal. Mereka akan kecewa dengan hasil yang tidak didapatkan. Tetapi kabar baik, firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Kenapa orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati? Kenapa orang yang mengandalkan Tuhan itu berbahagia? Karena waktu dan perhatian dan energinya dihabiskan sama Tuhan yang tidak pernah gagal. Pada waktu kita mengandalkan Tuhan, maka waktu perhatian kita habiskan untuk mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Satu hal yang menjamin Anda tidak pernah gagal, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Begitu kita melakukan kehendak Tuhan, Dia akan menjamin keberhasilan apapun yang kita kerjakan. Hal ini menjadi rahasia keberhasilan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus tidak pernah gagal? Rupanya di sini ayat firman Tuhan dalam Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Jadi yang menarik, pagi-pagi benar, waktu matahari belum terbit, masih gelap, Yesus bangun bukan untuk tidur kembali. Dia bangun, dia pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Sebelum Yesus memulai aktivitasnya, dia ternyata selalu mencari kehendak Bapa. Dia selalu bergaul dengan Bapa. Inilah yang membuat Yesus, no wonder, tidak pernah mengalami kegagalan. Tidak heran kalau Yesus mengajar tidak pernah kehabisan hikmat. Kalau Yesus berdoa tidak pernah kehabisan mujizat. Kalau Yesus berpikir tidak pernah kehabisan kreativitas. Waktu Yesus menyembuhkan orang sakit tidak pernah kehabisan mujizat. Disakiti, Yesus tidak pernah kehabisan kesabaran dan pengampunan. Kenapa? Karena dia selalu terkonek sama sumber. Nah, bedanya Yesus sama Petrus. Pada waktu mereka bersama-sama ada Taman Getsemani, Yesus pada waktu di Taman Getsemani berdoa semalam-malaman. Sedangkan Petrus di Taman Getsemani tidur semalam-malaman. Ketika pasukan menangkap Yesus, Yesus dihadapi dengan begitu banget ketegangan, di mana Yesus harus dianiaya, Yesus harus ditangkap, Yesus harus ditombak, Yesus harus dicambuk, Yesus harus dipaku. Tapi Yesus tidak pernah ada perkataan sia-sia yang keluar mulut bibir Yesus. Sekalipun dia sudah disalib, dihina, dipermalukan, disakiti, melainkan perkataan agung dan mulia, Bapa ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus bisa menang karena dia sebelumnya mengalami kekuatan Bapa, mengalami kekuatan yang unlimited. Berbeda dengan Petrus yang tidur semalam-malaman. Ketika Yesus ditangkap, dia emosi yang gak bisa terkendali. Kemudian dia melihat hamba daripada imam besar maki-maki Yesus. Dia ambil pedang dan dia bacok telinga daripada hamba imam besar tersebut. Membuktikan Yesus punya sumbu panjang, Yesus punya kesabaran dan kasih yang unlimited karena dia berdoa semalam-malam menantikan Tuhan. Sedangkan Petrus karena tidak berdoa semalam-malam, makanya sumbunya pendek. Yesus sudah memberikan teladan, atau Yesus sedang memberitahu bahwa kekuatan seseorang bukan pada besar tubuhnya, bukan pada tinggi pendidikannya, bukan pada posisi jabatannya, bukan dari kemampuannya, melainkan dari menantikan Tuhan. Selama kita menantikan Tuhan, pasti kita akan kuat
menanggung segala beban yang berat. Karena kita nggak pikul sendiri, kita pikul bersama dengan Tuhan. Merupakan hal yang sangat penting. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita tuh menghadap Tuhan agar kita mendapatkan kekuatan saat kita lemah, kesembuhan saat kita sakit, kasih agar kita bisa mengampuni orang, hikmat saat kita sulit mengambil keputusan. Bahkan ketika kita menantikan Tuhan, kita memiliki penguasaan diri saat suasana kurang bersahabat. Inilah tanda daripada orang yang menantikan Tuhan. Yang pertama yaitu menanti hadiratnya, mencari jamahannya. Dia akan mendapatkan kekuatan baru, dia akan memperoleh hikmat, dia akan memperoleh zaman Tuhan, dia akan memperoleh mujizat yang besar, sesuatu yang dahsyat.